Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, semangat pagi. Jumpa kembali bersama Ibu Guru ya. Anak-anak yang baik, apa kabarnya kalian pada hari ini? Bu Guru selalu doakan agar kalian senantiasa dalam keadaan sehat. Dan jangan lupa untuk selalu bersemangat belajar ya. Pagi ini, Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran kelas 5, tema 7, subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan, pembelajaran kedua. Sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita hari ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu, agar kita selalu diberikan kesehatan dan kemudahan untuk memahami materi pelajaran yang akan Ibu Guru sampaikan pada hari ini. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Bangsa-bangsa Eropa mulai memperkuat dan melanggengkan kekuasaannya di Indonesia. Mereka membentuk pemerintahan kolonial dengan berlaku tidak adil terhadap rakyat Indonesia. Demi mewujudkan semboyan 3G, bangsa-bangsa Eropa di Indonesia membentuk pemerintahan kolonial di Indonesia. Tidak lagi hanya urusan perdagangan, tetapi untuk melanggengkan dan memperluas kekuasaan mereka. Penderitaan rakyat Indonesia pun makin bertambah. Pemerintahan kolonial melakukan penindasan-penindasan dengan membuat peraturan dan program kerja yang hanya menguntungkan pihak mereka sendiri, seperti kerja paksa, tanam paksa, dan lain-lain. Nah, bagaimanakah pemerintahan kolonial di Indonesia terbentuk? Lalu, bagaimana pula kondisi rakyat Indonesia pada saat itu? Simaklah penjelasan Ibu Guru berikut ini ya. Peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Inggris. Setelah berhasil menguasai Indonesia, pemerintah Inggris kemudian mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai letnan gubernur di Indonesia. Raffles memulai tugasnya pada tanggal 19 Oktober 1811. Kebijakan-kebijakannya antara lain, yang pertama, kebijakan di bidang ilmu pengetahuan, yang kedua, kebijakan di bidang ekonomi, dan yang ketiga, kebijakan di bidang pemerintahan, pengadilan, dan sosial. Upaya Raffles menerapkan sistem pajak tanah mengalami kegagalan karena faktor-faktor berikut ini. Yang pertama, sulit menentukan besar kecilnya pajak bagi pemilik tanah karena tidak semua rakyat mempunyai tanah yang sama. Yang kedua, sulit menentukan luas sempitnya dan tingkat kesuburan tanah petani. Yang ketiga, keterbatasan pegawai-pegawai Raffles. Dan yang keempat, masyarakat desa belum mengenal sistem uang. Peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Pada tahun 1595, Belanda berangkat dari Eropa di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dan sampai di Indonesia pada tahun 1596 dengan mendarat di Banten. Pembentukan VOC pada tanggal 20 Maret 1602. Tujuan VOC dibentuk antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menguasai pelabuhan-pelabuhan penting. Yang kedua, menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia. Dan yang ketiga, melaksanakan monopoli perdagangan rempah-rempah. Memasuki akhir abad ke-18, kejayaan VOC mulai merosot, disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Pada tanggal 15 Januari 1808, Herman W. Dunles menerima kekuasaan dari Gubernur Jenderal West. Dunles dibebani
tugas mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, karena Inggris telah menguasai daerah kekuasaan VOC di Sumatera, Ambon, dan Banda. Dan Les menerapkan sistem kerja paksa atau yang disebut dengan Rodi. Dan Les juga melakukan berbagai usaha untuk mengumpulkan dana dalam menghadapi Inggris, antara lain mengadakan penyerahan hasil bumi, memaksa rakyat menjual hasil buminya kepada pemerintah Belanda dengan harga murah, mewajibkan rakyat Priangan untuk menanam kopi, dan menjual tanah-tanah. Setelah kita membaca teks narasi sejarah, kita dapat menemukan informasi penting pada teks narasi tersebut dengan menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Selanjutnya, kita akan membuat perbandingan pelaksanaan pemerintahan kolonial Inggris dan Belanda dalam bentuk mind map atau peta pikiran dengan menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, coba kamu perhatikan mind map berikut ini. Siapakah tokoh yang paling terkenal pada masa pemerintahan kolonial di Indonesia? Tokoh yang paling terkenal pada masa pemerintahan Inggris adalah Thomas Stamford Raffles. Sedangkan tokoh yang paling terkenal pada masa Belanda adalah Cornelis de Houtman dan Herman Wedenles. Lalu, di manakah daerah kekuasaannya? Kekuasaan Inggris ada di Sumatera, Ambon, Jawa, Palembang, dan Makassar. Sedangkan Belanda hampir seluruh wilayah Indonesia. Berikutnya, kapankah waktu pemerintahan kolonial di Indonesia dimulai? Inggris itu pada tahun 1811, sedangkan Belanda pada tahun 1602. Lalu, kebijakan apa yang diambil selama pemerintahan kolonial berlangsung? Nah, pada masa pemerintahan kolonial Inggris, itu sistem sewa tanah dan penghapusan sistem perbudakan dan sebagainya. Sedangkan Belanda menerapkan sistem kerja paksa atau Rodi dan lain-lain. Dan bagaimana kondisi rakyat pada masa pemerintahan kolonial? Nah, pada masa pemerintahan kolonial Inggris dan Belanda, rakyat sangat menderita. Nah, sekarang kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Benda-benda di sekitar kita memiliki sifat dan ciri yang unik. Dengan memahami sifat-sifat benda, kita dapat mempelajari fenomena alam yang terjadi di sekitar kita dengan baik. Meskipun hanya memiliki 3 wujud benda, benda dapat mengalami perubahan wujud yang disebabkan oleh lingkungan sekitarnya. Misalnya, suhu lingkungan yang menjadi panas atau dingin. Perubahan wujud suatu benda yang terjadi antara lain adalah peristiwa membeku, mencair, menguap, mengembun, atau menyublim. Perubahan wujud benda. Benda dibagi menjadi 3. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Yang pertama adalah perubahan wujud dari cair ke padat.
itu disebut membeku. Kemudian perubahan wujud padat ke cair itu disebut mencair. Perubahan wujud berikutnya dari cair ke gas ini disebut dengan menguap. Yang berikutnya adalah dari gas ke cair, ini disebut mengembun. Berikutnya dari padat ke gas, itu disebut dengan menyublim. Dan dari gas ke padat, itu disebut dengan mengkristal. Nah, jadi ada 6 perubahan wujud benda, yaitu membeku, mencair, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Nah, kita akan membahas contoh dari membeku, mencair, dan menguap terlebih dahulu. Membeku adalah perubahan wujud benda cair ke padat. Nah, di sini contohnya adalah air yang dimasukkan ke dalam freezer akan mengeras. Dan lilin yang kembali membeku setelah meleleh. Perubahan wujud berikutnya adalah mencair. Mencair adalah perubahan wujud dari padat ke cair. Contohnya, es batu yang didiamkan akan mencair. Dan lilin yang dipanaskan akan mencair. Kemudian, menguap. Menguap perubahan wujud cair ke gas. Dan contohnya adalah air yang dipanaskan lama-lama akan menjadi uap air. Dan contoh berikutnya adalah baju basah yang dijemur akan kering. Jadi, ini adalah contoh perubahan wujud benda membeku, mencair, dan menguap. Nah, coba kamu perhatikan gambar yang ada pada slide ini. Nah, ini adalah gambar sebuah pantai dan ada beberapa pohon kelapa. Saat kamu di pantai, kamu akan merasakan embusan angin. Nah, benda berwujud gas tidak dapat dilihat, tetapi dapat dirasakan. Nah, contohnya adalah angin. Saat kamu di pantai, kamu dapat merasakan embusan angin. Angin juga menerpa daun-daun kelapa, sehingga tampak melambai-lambai. Tahukah kamu lagu Rayuan Pulau Kelapa? Nah, ini adalah lagu Rayuan Pulau Kelapa. Lagu tersebut merupakan salah satu lagu wajib. Nah, tahukah kamu apa itu lagu wajib? Lagu wajib adalah lagu yang wajib dipelajari oleh siswa dalam rangka menanamkan rasa cinta tanah air, menghargai jasa pahlawan, dan membakar semangat perjuangan agar selalu menyala. Ciri-ciri lagu wajib antara lain: 1. Lirik lagu wajib bertujuan untuk menanamkan sikap cinta tanah air, pahlawan nasionalisme, serta rela berkorban demi bangsa dan negara. 2. Biasanya lagu wajib menggunakan irama yang penuh semangat atau berupa himne. 3. Lagu-lagu wajib diajarkan, dipelajari, dan dihayati sesuai dengan maksud dan tujuan yang terkandung di dalamnya. Nah, ini adalah pengertian dari lagu wajib beserta ciri-cirinya. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.